Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Maulida. Saya dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini saya akan membahas Sejarah Sastra Angkatan 30. Kalian tahu nggak sih, di tahun 1930 ada sekelompok anak muda yang jenius, yang bosan banget dengan tema yang kayak gitu aja. Bahkan mereka ini gerah dengan karya sastra yang diatur oleh sensor ketat pemerintah kolonial Belanda, yang pada akhirnya mereka ini nekat bikin gerakan rahasia sebuah majalah yang bernama Pujangga Baru. Nah, di video kali ini kita akan menceritakan sejarah Angkatan 30 ataupun Pujangga Baru dan juga karakteristik uniknya, tokoh-tokoh dan karya sastranya, dan juga tema yang mereka angkat. So, tonton video ini sampai habis ya. Yuk kita bahas sejarah Angkatan 30 atau Pujangga Baru. Udah siap belum? Nah, kita mundur dulu nih ke era sebelum tahun 1933. Waktu itu, pemuda Indonesia lagi tinggi-tingginya pasca Sumpah Pemuda 1928. Para penulis pemuda ini pengen banget menyuarakan kritik sosial, ide kemerdekaannya lewat tulisan mereka. Tapi sayangnya, jalur penerbitan saat itu dikuasai oleh Balai Pustaka. Nah, mereka ini punya aturan yang memang super ketat yang namanya Nota Ringkes. Yang isinya itu karya sastra nggak boleh menyenggol politik, nggak boleh kritik pemerintah kolonial, nggak boleh bahas agama. Bahkan di situ tuh bahasanya itu harus pakai bahasa Melayu tinggi yang memang kaku banget. Menyikapi hal tersebut, para sastrawan muda yang mayoritasnya ini bertanah di kelahiran di Sumatera Utara didorong oleh kecerdasan intelektual dan juga kecintaan pada kesusastraan. Sultan Takdi Aris Jabana, Armijin Pane, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah ini menerbitkan majalah sastra bernama Pujangga Baru yang terbit pada Juli 1933. Nah, melalui majalah ini, mereka ini bebas mengekspresikan tanpa dibatasi oleh Balai Pustaka. Istilah dari Angkatan Pujangga Baru ini juga dipopulerkan oleh kritikus sastra, yaitu Aji Prosidi, yang merajuk pada nama majalah legendaris tersebut. Lahir sebagai ikon perubahan kesusastraan di Indonesia, Angkatan Pujangga Baru ini memiliki karakteristik yang mencolok dan dinilai sebagai sebuah gebrakan baru, yaitu nasionalis modern. Nah, di mana nasionalis modern ini, karya-karyanya itu lahir di era yang sepenuhnya meninggalkan sifat kedaerahan. Orientasi utama mereka ini adalah pembentukan identitas tunggal, yaitu bangsa Indonesia, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai media ekspresi utamanya. Jadi, mereka ini udah nggak peduli lagi sama sekat-sekat suku. Sastra mereka bukan lagi orang Minang, Jawa, Melayu, melainkan subjeknya ini adalah manusia Indonesia yang pengen bersatu. Nah, selanjutnya itu berorientasi ke barat-baratan. Jadi, para pujangga ini rata-rata kaum yang intelektual, yang sekolahnya ini tinggi. Mereka ini banyak terpengaruhi oleh gerakan sastra Belanda yang bernama Angkatan 80. Ini menjunjung tinggi kebebasan individu dan juga cara berpikir rasionalnya. Nah, selanjutnya ini ada aliran romantik idealis, yang dimana karya sastranya ini didomisi oleh aliran yang romantik yang diintegrasikan dengan idealisme tinggi. Ciri khasnya itu penyampaian yang menggebu, pemujaan terhadap keindahan alam, optimisme, serta cita-cita luhur bagi masa depan Indonesia. Selanjutnya ini revolusi bentuk kesusastraan. Nah, jika sebelumnya sastra Indonesia ini didomisi oleh pantun dan syair tradisional, dengan hadirnya Pujangga Baru ini melahirkan
puisi baru yang bentuknya itu bebas, seperti soneta. Selain itu juga melahirkan esai, kritik, dan juga drama yang modern. Dari perubahan karakteristik kesusastraan ini secara otomatis mengubah arah temanya. Nah, sastrawan angkatan 30 ini berani meninggalkan tema-tema yang konvensional seputar konflik adat dan mulai mengidentifikasikan isu-isu sosial yang lebih kompleks serta modern. Yang pertama ini bertema adalah emansipasi dan kebebasan wanita. Jadi, perempuan ini tidak lagi direpresentasikan sebagai figur pasif yang tunduk pada adat kolot. Sebaliknya, mereka ini digambarkan sebagai sosok perempuan yang mandiri, berpendidikan, dan juga memiliki otoritas penuh atas jalannya hidupnya. Tema yang kedua ini dilema kehidupan kaum intelek. Nah, maksudnya ini banyak karya yang memotret benturan batin anak muda yang berpendidikan barat ketika mereka harus kembali ke tengah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi kuno ataupun pola pikir mistis. Nah, selain itu juga muncul tema seputar perjuangan identitas nasional untuk melepaskan diri dari mentalitas terjajah, serta pengembaraan spiritual manusia modern dalam mencari hakikat ketuhanan. Kalian pengen tahu nggak sih siapa saja nih para tokoh yang menjadi motor penggerak angkatan dan juga apa saja karya sastra yang mereka lahirkan? Nah, di dalam sejarah sastra ini, mereka ini juga dikenal sebagai Trisula Pujangga Baru dan ditambah satu penyair yang legendaris. Kita jelaskan siapa saja nih tokoh-tokoh dalam angkatan 30 ini. Yang pertama ini ada Sultan Takdir Alis Jahbana. Beliau ini merupakan pemimpin intelektual yang menekankan pada modernitas arah kebudayaan baru. Jadi, ia ini meyakini bahwa Indonesia ini hanya dapat berkembang jika bersedia meninggalkan kebudayaan masa lalu yang dinilainya statis, lalu mengadopsi total rasionalitas dan juga dinamisme barat. Karya sastra monumentalnya ini novel, yaitu Layar Terembak. Novel ini menceritakan dua bersaudara yang bernama Tuti dan Maria. Nah, kalau Tuti ini sebagai wanita yang aktif berorganisasi dan juga rasional dan memperjuangkan empatiasinya perempuan. Nah, sebaliknya, Maria ini adalah perempuan yang lincah namun emosional, masih dan juga romantis. Kedua ini, Armijin Pane. Beliau ini merupakan pelopor realisme psikologis dalam novel Indonesia. Gaya bahasanya ini sangat modern karena beliau ini mendobrak tradisi Melayu tinggi dan memilih menggunakan struktur bahasa percakapan sehari-hari. Nah, karya sastra terbesarnya ini adalah novel Belenggu yang terbit pada tahun 1940. Novel ini sempat nih ditolak oleh Balai Pustaka dan memicu kontroversi besar yang dianggap melanggar moralitas pada zaman itu. Novel Belenggu ini menceritakan cinta segitiga yang rumit. Dr. Soekartono dan istrinya Tini dan seorang wanita penghibur yang namanya itu Iyah. Berbeda dengan novel sebelumnya, yang sebelumnya ini selalu hitam putih dan menilai baik dan buruknya. Armijin Pane ini secara jenius memotret konflik psikologis, kejenuhan rumah tangga, serta alienasi sosial kaum intelektual modern secara jujur dan juga objektif. Nah, tokoh yang ketiga ini adalah Sanusi Pane. Beliau ini adalah kakak kandung dari Armijin Pane yang memiliki pandangan kontras dengan Sultan Takdir Alis Jahbana. Sanusi Pane ini dikenal sebagai sang pujangga timur. Ia memiliki kebudayaan barat yang terlalu materialistis. Baginya, Indonesia masa depan harus berpijak pada akar spiritual timur dengan mengintegrasikan nilai sejarah Majapahit dan juga filsafat India. Nah, karya Sanusi Pane ini terkenal adalah dramanya yang berjudul Manusia Baru yang terbit pada tahun 1940. Drama ini berlatar di India dan menceritakan tentang perjuangan tokoh bernama Surendranata Das dalam membela hak-hak buruhnya.
Melalui karya ini, Sanusi Pane menegaskan konsep manusia baru miliknya, yaitu sebuah sintesis ideal di mana manusia Indonesia ini harus memiliki kecerdasan dan juga etos kerja barat, namun tetap menjaga kesucian jiwa serta spiritual timurnya. Nah, yang selanjutnya, tokoh yang keempat ini adalah Amir Hamzah. Beliau ini dinobatkan sebagai Raja Penyair Pujangga Baru yang berdarah bangsawan Melayu dari Kesultanan Langkat. Beliau ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memadukan estetika irama Melayu klasik yang puitis dengan jiwa ekspresi yang modern. Karya yang monumentalnya ini puisi yang berjudul Nyanyian Sunyi yang diterbitkan pada tahun 1937. Dalam Nyanyian Sunyi ini mempresentasikan puncak estetika puisi baru yang mengeksplor tema ketuhanan, kepasrahan, kebimbangan batin, serta rasa kesepian. Nah, puisi-puisinya ini diakui sebagai karya yang berhasil menaikkan derajat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang sangat anggun, stabil, dan juga kaya akan makna yang teologis. Perbedaan pandangan radikal antara tokoh ini terutama antara Sultan Takdir Arsjabana dan Sanusi Pane yang akhirnya memuncak menjadi sebuah peristiwa historis yang terkenal, yaitu polemik kebudayaan 1935 sampai 1939. Selama bertahun-tahun, para intelektual bangsa ini beradu argumen di media massa untuk merumuskan arah kebudayaan Indonesia di masa depan. Angkatan 30 ini telah berhasil menunaikan tugas sejarahnya. Mereka tidak hanya membebaskan kreativitas dari sensor kolonial, tetapi juga berhasil mengeksplorasi kondisi psikologi manusia yang melalui karya-karyanya yang monumental, mereka ini berhasil dan juga mentransformasikan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa yang modern, dinamis, dan juga siap menjadi pemersatu nasional. Sekian pembahasan sejarah sastra angkatan 30, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya tentunya dan juga bagi teman-teman semua. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.